Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami yaitu absensi karyawan. Saya Muhammad Raffi Mutasya Putra dengan NPM 2021 43500 524. Dan juga ada teman saya yang bernama Aditya Aji, Iman Setio Wibowo, Muhammad Januar, Trio Anggoro, dan Muhammad Aldo Fiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart absen. Pertama-tama kita running dulu program kita. Setelah kita running programnya, akan muncul tampilan login. Di tampilan login ini kita harus mengisi ID dan password kita. Setelah kita melakukan login, terdapat dua role, yaitu karyawan dan admin. Di role karyawan ini memiliki 4 menu. Yang pertama ada menu absen. Di menu absen, karyawan akan melakukan check-in di saat karyawan tiba di kantor dan akan melakukan check-out di saat karyawan pulang dari kantor. Di menu yang kedua ada menu riwayat. Di menu riwayat ini, karyawan bisa melihat story absen karyawan di beberapa hari ke belakang. Di menu yang ketiga ada menu cuti. Di dalam menu cuti ini terdapat form pengajuan cuti untuk karyawan ingin mengajukan cuti pada tanggal berapa yang karyawan inginkan. Dan terakhir ada menu slip gaji. Di menu slip gaji ini, karyawan bisa melihat gaji mereka di bulan yang karyawan pilih. Lalu ada role admin. Di role admin, admin akan mengkonfirmasi cuti karyawan yang telah mengisi form di menu cuti. Setelah admin mengkonfirmasi cuti tersebut, maka akan ada di list cuti di beberapa karyawan yang telah mengajukan cuti. Setelah itu, admin akan menginput ID karyawan untuk dipilih diterima atau tidaknya cuti tersebut. Jika cuti diterima oleh admin, maka jatah cuti karyawan akan dikurangi. Jika admin tidak menerima atau menolak cuti karyawan tersebut, maka jatah cuti karyawan tidak akan dikurangi. Oke, saya Iman Setio Wibowo, 2021 43500 494. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu saudara Rafli Mukhtar. Saya di sini akan menjelaskan tentang database absensi karyawan, yang mana kita memakai Skillet 3. Nah, yaitu judul database-nya atau judul Skillet-nya yaitu absent users duty. Yang mana ada kita itu terdiri dari 3 table. Yang table pertama yaitu table user. Adapun table user itu terdiri dari 3 field. Ada ID integer, ada ID, dia memakai tipe data integer, yaitu username dan password. Tadi di sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Rafli Mukhtar, yang mana nanti karyawan akan login. Nah, ketika login, dia harus memasukkan ID karyawan dan password. Nah, ini adalah roadmap-nya untuk masuk ke akun karyawan, yaitu masukkan ID dan masukkan password. Ketika sudah memasukkan ID dan masukkan password, otomatis dia akan login, dan situ ada akun dan username karyawannya. Lanjut, ada di table kedua yaitu table absen, yaitu terdiri dari 4 field, yaitu ada ID absen, ID karyawan, check in dan check out. Adapun prakteknya nanti ketika karyawan masuk kantor atau ketika masuk ke pekerjaan, dia harus absen. Adapun absennya harus
memasukkan ID absen dan ID karyawan. Ketika dia memasukkan ID absen dan ID karyawan di waktu pagi atau waktu kantor, itu akan otomatis terhitung check-in atau masuk kantor. Lalu sebelum pulang, karyawan juga harus absen kembali untuk absen pulang atau check out. Sama prakteknya, harus memasukkan ID absen dan ID karyawan. Dan setelah itu, di sore hari tentunya ya, dan setelah itu akan otomatis terhitung check out atau sudah pulang. Lanjut, di tabel ketiga ada tabel cuti. Ya, ada tabel cuti yang mana memiliki 7 field, yaitu ID cuti, ID karyawan, jumlah cuti, alasannya kenapa, ada start date atau tanggal berapa dia mengajukannya, lalu ada end date sampai tanggal berapa dia cuti, lalu status karyawan. Adapun prakteknya nanti dia harus memasukkan ID cuti dan juga ID karyawan. Lalu dia mengisi form. Ya, mengisi form. Berapakah jumlah yang diajukan untuk cuti dan juga alasannya kenapa. Nah, alasannya kenapa. Jadi masukkan jumlah cuti itu di start date atau di end date. Startnya contoh tanggal 17 sampai tanggal 19, berarti 2 hari. Lalu alasannya kenapa? Alasannya mungkin kakaknya menikah atau apa. Lalu statusnya apa? Karyawan, manajer, atau lain-lain. Setelah dia sudah mengajukan cuti, otomatis nanti akan diproses oleh admin. Ya, akan diproses oleh admin. Nah, setelah itu ya sudah di ACC dan selesai. Adapun skrip gaji itu bisa lihat di table user. Jadi gaji berapa selama 1 bulan yang dia dapat. Jadi di sini di table user akan dihimpun karyawan itu selama 1 bulan masuk berapa hari, izin berapa hari, atau sakit berapa kali, atau cutinya juga berapa kali. Itu ada di table user. Nanti dia otomatis dia bisa melihat gaji dia selama 1 bulan mendapatkan berapa. Oke, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan dari database absen karyawan. Saya Iman Setiawibowo akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Haji Pangestu dengan NPM 2021 43500 420 itu ingin menjelaskan absensi dari kelas absensi. Pertama-tama kita masukkan username-nya dulu, lalu passwordnya. Setelah login berhasil, kita pilih menu 1. Setelah masukkan menu 1, kita masukkan bulan, tanggal, dan tahun dan jam hari ini. Jam masuk maksudnya. Kita masukkan asal, contoh bulan 11, tanggal 3 03 tahun 2023 dengan jam 06.00. Setelah itu cek enter, dan jika sudah pilih ya. Jika ingin melanjut untuk menu selanjutnya, pilih ya. Untuk melihat riwayat absensi, pilih menu nomor 2. Di sini
baru nongol absensi masuk, belum nongol absensi keluar karena absensi keluar belum diisi lagi. Jika ingin melakukan pengisian absensi luar, ketik lanjut ya. Terus pilih nomor 1 lagi absensi. Terus masukkan eh, tang tanggal 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 yang sama dengan jam masuk, tanggal bulan 11 tanggal 03 2023, misalkan jam 14 langsung. Terus ya, terus pencet enter, ketik untuk melanjutkan lagi, ketik tulis ya, lalu pilih riwayat absensi. Nah, di sini sudah keluar output absensi, keluar di tanggal yang sama, di bulan yang sama, di tahun yang sama, tapi di jam yang beda. Jika sudah absen keluar, ketik tidak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwanggoro Putro dengan NPM 2021 43500 439. Di sini saya akan melanjutkan video presentasi tentang absen karyawan. Saya di bagian pengambilan form cuti. Oke, kita langsung login. Kita masukkan username. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini ada 4 menu absen, menu reward absen, dan menu form pengajuan cuti. Karena saya di nomor 3, maka kita pilih menu yang nomor 3, pengajuan cuti. Oke, mulai misalkan kita mau ngambil cuti tanggal 3 ya, sekarang tanggal 3 bulan 11 tahun 2023, lalu sampai tanggal 5 bulan 11 tahun 2023. Next, alasan misalkan acara keluarga, kita masukkan acara keluarga. Nah, di situ totalnya ditanya berapa hari cuti. Karena dari tanggal 3 sampai tanggal 5 berarti 3 hari. Kita next. Nah, di sini penjelasan saya cukup sampai di sini sebenarnya. Karena sudah selesai, maka kita jawab tidak. Di sini ada tabel ID cuti, nama karyawan, jumlah cuti, alasan. Nah, yang baris pertama ini sebagai contoh aja sebelum saya mencoba tadi. Nah, yang di baris kedua itu yang setelah saya masukkan tadi, jumlah harinya, jumlah cutinya ada 3, alasannya acara keluarga, start date-nya tanggal 3, statusnya masih menunggu pending. Statusnya masih pending dan harus di-approve oleh admin di sini ya. Gitu aja sih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldufiansyah, MPM 2021 43500 429. Jadi di sini saya akan menjalankan program dari yang sebelumnya. Jadi saya akan menjalankan program
yaitu slip gaji. Pertama kita login terlebih dahulu, yaitu kita masukkan username yaitu Muhammad Januar dan password-nya password. Nah, login berhasil. Dashboard nama Muhammad Januar dan ada 1 absen, riwayat absen, 3 from penjual cuti, 4 slip gaji. Jadi kita akan memilih menu yang nomor 4 yaitu slip gaji. Kita ketik 4 dan muncul cek slip gaji di bulan berapa. Jadi kita akan memilih dari bulan 1 sampai 12 yaitu bulan 10. Nah, di sini ada slip gaji, total hari yang kerja bulan dari 10 bulan. Di bulan 10 ini dia masuk 5 hari, total gaji itu 1 juta. Lalu kita lanjut atau tidak? Ya tidak, karena udah cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Januar dengan NPM 2021 435002. Saya dari kelompok absensi karyawan. Di sini saya akan menjelaskan flow dari admin yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Trio tentang flow karyawan dengan menu form pengajuan cuti. Jadi yang dilakukan oleh Mas Trio, karyawan itu bisa melakukan cuti yang dimana dia harus mengumpulkan alasan cuti dan juga jumlah cuti. Dan yang saya akan lakukan itu adalah flow admin untuk mengkonfirmasi cuti yang dilakukan oleh karyawan, yaitu saya bisa menerima atau menolak cuti yang mereka berikan. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan users. Di sini kita punya beberapa karyawan dengan departemennya IT dan jumlah cutinya masing-masing. Dan jumlah cuti itu defaultnya 12. Untuk yang sudah melakukan cuti akan berkurang sesuai jumlah cuti yang mereka berikan. Oke, pertama di sini saya akan di sini sekarang saya akan menjalankan aplikasinya untuk flow admin. Pertama saya masukkan username-nya, admin, masukkan password-nya admin. Oke, di sini saya sudah berhasil login. Saya bisa melihat yang login itu adalah admin dan menunya itu konfirmasi cuti karyawan. Di sini saya pilih menu 1 untuk konfirmasi cuti karyawan. Oke, di sini kita bisa melihat ada daftar cuti karyawan. Di sini kita punya banyak list cuti dari karyawan karyawan. Ada Rafli, Iman, Januar, dan Adit. Oke, saya akan melakukan penerimaan cuti. Oke, pertama untuk menerima cuti itu saya harus memasukkan ID cuti. ID cuti 10. Oke, di sini saya akan menerima cuti dengan karyawan Adit ya, yang dimana si Adit di sini sudah jatah cutinya itu tersisa 5, yang dimana ketika saya akan melakukan menerima cuti Adit, harusnya cuti yang ada di sini akan berkurang. Oke, di sini saya akan terima. Oke, di sini kan ID-nya 10, jumlah cuti 3, alasannya jalan keluarga, dimulai dari tanggal 3 bulan November 2023, statusnya itu pending. Saya terima, ya. Oke, cuti sudah diterima, saya bisa lanjut, ya. Di sini saya lihat lagi konfirmasi cuti karyawan. Ya, di sini untuk ID 10 Adit itu sudah saya terima dan saya di sini untuk
yang diterima itu akan menghilang dari tabel. Dan untuk buktinya, ketika edit itu sudah diterima, kita bisa lihat di sini, select bintang users. Nah, cutinya edit berubah menjadi 2 karena tadi edit merequest cutinya itu 3. Dan di sini coba kita lihat select bintang from cuti. Ya, di sini dengan ID cuti 10 yang tadi kita inputkan dengan alasan acara keluarga, statusnya sudah berubah menjadi approve. Jadi di tabel ini kita hanya mengambil yang di mana statusnya itu cuma pending. Oke. Yang kedua, mungkin saya akan mencoba untuk menolak cuti dari salah satu yang ada di sini. Oke, select bintang from users. Di sini saya akan menolak cuti dari MHD Januar, yang dimana sisa cutinya adalah 7. Saya masukkan ID cutinya itu 7. Saya mau menolak dia karena mungkin tidak bisa liburan akhir tahun, kan banyak kerjaan. Oke, saya tolak dia. Saya lihat, saya lanjut ya. Dan kita lihat di sini, select bintang users. Ya, CMHD Januari ditolak dan data cutinya masih juga. Sekian, terima kasih dari saya, Muhammad Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.